itu yang pengen gue lihat. Apakah akan diberikan? Ya kita lihat aja, kita tunggu aja 10 menit lagi. Kalian gimana minggu ini trading? Baik, aman. Rate cut jadi turun ke aset gitu. Maksudnya? Kalau misalkan CPI meningkat, potensial rate cut kan otomatis menurun karena eh apa inflasinya masih belum sesuai target. Dengan adanya shifting sentiment seperti itu, mungkin kita bisa lihat koreksi lebih dalam sedikit di gold, which is gue sangat menunggu-nunggu karena gue pengen higher time frame buy lagi di gold. Kurang lebih kayak gitu. Ini second life free kita ya? Wow, lumayan. Ya bonus lo buat kalian. Biasa aku seminggu sekali doang, tapi nggak apa-apa. Karena ini ada CPI, bolehlah sekali-kali kita lebih banyak. Bye bye bye. Apa bye bye bye? Sabar. Semangat banget. Minggu ini gue udah cukup comfortable sih kalau hari ini nggak trade pun. Jadi we'll see ya. Tapi kalau ada yang bagus bisa gue call out, I'll call things out. But I have zero expectations buat anything. I have zero expectations buat right now gue nggak punya posisi running yang signifikan anymore, maksudnya yang belum BE. Gue nggak punya posisi apapun. Gue ada posisi sell dari area sini tapi masih di hold aja dan udah BE udah take something jadi nothing to worry about. Account yang gue open for public pun 90K sekarang udah di 118K, running pretty well. Itu account-account yang kalian lihat di IG ya by the way. Dan itu lagi gue biarin aja juga, nggak gue apa-apa. Gue belum ada trade lagi maksudnya. Tadi gue mau buka accountnya tapi entah kenapa di Google Chrome gue nggak bisa buka MRKT, jadi udah bisa nih. Ya nantilah. Kalau kalau needed kita tinggal pindah ke Google Chrome. Ada 24 orang. Salam kenal ya semua yang baru-baru, yang udah lama, yang baru join karena CPI ya silahkan. Live news pengen rame. Ya biasa kalau kalau data emang begitu. Saya sudah hafal dengan kelakuan-kelakuan manusia di Indonesia. Kalau data tuh rame. Hmm. Ya, all good lah, all good. 7 menit lagi. I won't do anything sampai CPI ya guys. CPI keluar nanti kita lihat datanya gimana, ada yang bisa kita eksekusi apa enggak. Kalau nggak ada yang bisa kita eksekusi ya kita ngobrol-ngobrol soal trading, tanya jawab pertanyaan kalian. Salam kenal, salam kenal, dan kalau nggak ada yang bisa dieksekusi, kalau yang bisa dieksekusi kita eksekusi. Simpel aja. Salam kenal, salam kenal. Saya Yohan, saya di Jakarta tinggal ya. Gimana, Peng? Kok aku mau nanya kenapa market nurut sama panah? Kebetulan lagi hoki aja. Yang ini ya, iya ya, nurut ya. Buset dah, puji Tuhan dah. Hmm, kira-kira markup up atau down kok dengan CPI nanti? Sebenarnya itu akan depends on gimana CPI-nya keluar. Kalau CPI keluarnya sesuai forecast, let's say 3,1%, which is lebih tinggi daripada sebelumnya yang 2,9%. Kalau gua nggak salah ingat tadi pagi gua ada baca-baca. eh Ekspektasi ke market sih nggak akan terlalu volatile, cuma mungkin itu bisa sedikit pushing the rate cut bets ke belakang.
Kalau misalkan dia keluar di 3,1%, mungkin kita bisa ngelihat sedikit koreksi lebih dalam di gold. Mungkin kita bisa retest area 3960 lagi atau 4.000 lagi, baru kita continue leg up buat bullish. Maybe that's a scenario. Tapi kalau misalkan tiba-tiba CPI keluarnya let's say di 2,6, 2,7, which is lebih rendah, mungkin kita akan langsung lihat potential rate cut bets lebih tinggi. Kita bisa lihat BTC rally, kita bisa lihat aset seperti gold rally lagi. Kejawab? Sebenarnya skenario dua dua gitu aja sih. Tapi personally gue cukup expect kalau datanya keluarnya sesuai ekspektasi di area 3,1. Maybe man over month-nya lebih tinggi, tapi year over year-nya kemungkinan besar di 3,1. Kok jika dia koreksi ke 3960 bisa swing buy target ATH, bisa lah, bisa banget, bisa banget. But we'll see the reaction lagi ya nanti. Kalau di sini ada rejection cukup oke, aku akan coba intraday buy, of course. Atau kalau dia masih mau koreksi lebih dalam lagi ke 3900, I will be happy gitu. Jadi I'll be adaptive aja sama market. Tapi kurang lebih long term view aku, I'm still very bullish with this kind of market structure gitu. Even though dia misalkan nanti double bottom di sini atau dia mau sedikit retest di per ke area sini, I'm still very bullish gitu. Semoga menjawab. Tataratatata. Sore kemelenceng bahas terkait buran kok. Kenapa buran? Bull market apakah masih ada gitu maksudmu? Menurutku kita dari kemarin udah bull market sih. Kita bisa ngelihat kayak Solana dari berapa dolar ke berapa, ETH dari berapa sampai ATH walaupun belum eksponensial. Tapi apakah masih panjang? Menurut aku tidak gitu. Penurunan setajam ini masih cuma koreksi kok. Iya, coba kamu tarik ke weekly atau monthly chart. Ya, ini aku ajarin kalian sedikit buat zoom out ya. Kenapa menurut aku ini masih koreksi? Kalian tarik ke monthly chart. Apakah ini nggak normal? Even though dia koreksi ke ke 2800 deh, atau bahkan ke 3200, ini dia mau continue bullish. Masih bullish gak? Jadi aku sedikit mau memberikan pandangannya tuh lebih kayak kalau di saat kalian pikir ini bearish, ya short term maybe ya koreksi it's normal di daily ya mungkin koreksi di 4 hour mungkin double double top gitu. Tapi once dia nyampe ke area suatu area terus konsolidasi terus bullish lagi, kalian nggak akan nyebut ini bearish dong. Jadi tergantung time frame-nya gitu. Kalau dibilang penurunan setajam ini, sekarang gini, dari awal September gold naik 10.000 pips, 9.000 ya kan? Dia koreksi, ini sedikit apa pandangan aja ya. 400 pip normal gak? Kalau aku tarik kayak gini nih, aku zoom out kayak gini, normal gak? Movement kayak gini. Buat bikin movement yang kayak tat tat nanti di tat normal gak? Ya udah, exactly. It's just a normal market condition, cuma emang kondisinya sekarang jauh lebih volatile aja, movementnya jauh lebih besar aja, risk manajemennya harus lebih ketat gitu aja. But kalau kamu zoom out ya, it's just a normal market condition aja gitu. Jadi kalau dibilang penurunan setajam ini, iya, abis naik berapa jauh. Orang kadang tuh lupa fokus di sininya, naiknya berapa jauh nih baru dia turun. Orang fokusnya cuma di sininya doang. Wow, Junam, Junam. No, it's not nothing. It's not thing called Junam gitu ya. Ini cuma simple koreksi. Kalau dia continue naik gimana sampai goceng? Baru habis itu dia konsolidasi baru koreksi. Gitu. Simpelnya ngeliatnya kayak gitu. Ya, kayak sekarang CPI apakah gue predicted akan huge market impact? For me sih enggak juga, tapi we'll see lah, we'll see. Oke, Bang, tolong share cara lu analisa teknikal dong. Cara gue share teknikal sebenarnya simpel aja, bro. Maksudnya gue mencocokkan sama kondisi makro. Misalnya makro masih bullish, and then gue coba lihat secara teknikal price point mana yang menurut gue bisa entry. Cuma buat hari ini emang khusus buat CPI, gue emang udah predicted CPI kemungkinan besar akan higher kan. Dan mungkin kita lihat koreksi di gold. Itu kenapa gue sama anak-anak di Inside the Community tadi pagi nyari sell di area sini dari kemarin. Ini gue share di live kemarin juga, harusnya beberapa yang ikut live kemarin denger gue mau nyari sell di sini sama di sini which is play out gitu aja sih sebenarnya teknikalnya mah simpel aja gue cocokin sama makro sama understanding kalau market move in wave market bisa pull back cocokin masuk ke skenario that's what I trade gitu gue cuman trade apa yang gue share di grup aja sama aja kejawab gak Axel kejawab gak Rudy
Ya, we'll wait for this 16 second. Gitu aja guys. I don't have any secret sauce atau cara teknikal yang bisa bikin kalian profit 100%. There's no such thing di dalam trading. Loss is part of the game. Tapi gue probability analisa kita lumayan tinggi karena kita implement cukup banyak hal. Terus cara lu growing account lu gimana bang? Gue stuck nih di $100 terus. Money management punya skill setnya bisa grow. Dulu gue grow capital dari funding. Setelah itu sekarang gue grow capital sendiri gitu. Coba ya kita tunggu ini data rilis dulu ya guys. Year over year 3%. Oh menarik. Tapi ini ya. Coba refresh dulu ya guys. Tolonglah jangan nge-lag. Maaf guys, internet bapuk. Loh, malah error. Tolong. Maaf guys, internet bapuk. Sorry, Van di Forex sistemnya kayak gimana? Nanti kita bahas ya sebentar ya. Gue mau ngebahas soal CPI dulu. Shit. Shit. Ah, sorry guys, datanya bapuk. MRKT, don't let me down. Ah, ya, I think harus harus langsung terbang kok. Oh, ya. Oh, 3%. Oke. Ah, it's maybe ya dari price movement yang gue lihat, mungkin kita bisa di tes area sini lagi. It's still higher though. Dia masih keluar di. Wait. Mana sih kalender economic today? Oke, here CPI 3%. Oke, masih higher tapi 3%. Yang ini 3%. Oke. Oke. Dari data yang seperti ini, kemungkinan besar play menurutku yang bisa kita lihat things like this. Nggak nyampe sini lah. Mungkin mungkin at least retest the low again gitu. Tapi kalau lu buat nyuruh gua buy dengan data yang seperti ini, no, not now. Gua nggak kayak gitu. Oke? Jadi kurang lebih dari data CPI yang akan play yang akan gue cari seperti ini. Explanation-nya persis yang udah gue jelasin tadi sebelum CPI keluar. CPI-nya emang gak keluar di 3,1 tapi di 3 gitu. Tapi we may see something like this. Oke. Sengaja dibikin error nih biar Will bisa menceritakan duluan. Enggak lah. Enggak lah. Beda 0,1 kok lebih dari expect. Anjir MCU. Iya namanya lagi CPI. Funding di Forex itu sistemnya kayak gini bro Muhammad. Dia Dia kayak challenge aja sih lolosin 8% 5% habis itu dapat account di funding habis itu nanti di payout. Cuma sekarang lately tuh gue perhatiin funding tuh banyak rules yang nggak jelas makanya gue udah nggak pakai lagi personally dan gue juga udah berhasil ngumpulin compound account sendiri kan akhirnya gue trade account sendiri gitu. Ya we may see some short term bullish nyampe ke 4150-an lagi baru kita lihat bearish. Ngelihat market sentiment dan melihat data yang keluar ya. Gue juga mau bro pakai profile nanti gue japri bro. Oh ya for sure mau tanya-tanya ya tanya-tanya aja. Gue pribadi udah nggak pakai Profirm guys, tapi anak-anak di komunitas masih banyak tuh yang pakai. I think kita bisa. Kalau kalian mau scalping, maybe movement like this atau continuation like this menarik. Oke, kinda interested di forex, for sure. Hans boleh jelasin cara gua MM gimana, money management? I'm keeping kalau di account besar banget ya, I'm keeping dari 0,5 sampai 1%. Besar banget tuh account yang nggak pernah gua open for public.
Tapi kalau yang gue open for public itu gue masih 1 sampai 5%. Udah, that's it. Bro, jadi ini kita mantap 450 untuk sell ya. Kalau naik terus zona pantau di mana lagi, bro? For now, zona yang pengen gue cari buat sell, of course area sini. Itu yang area kemarin kita masuk. Tapi kalau ini ke break, gue akan nunggu di 4.200-an gitu. Gue akan nunggu di area sini. Persis kayak gini. Ya, persis kayak gini. Area sini. Ini tadi udah play out ya, udah turun ya. Just remember area sini sama area ini sama area ini aja. Buat sekarang ya, dengan data seperti ini. Things may change nanti waktu manufacturing keluar. Jadi ingat jam 8.45 ada manufacturing juga. Sama minggu depan ada FOMC. Kemungkinan besar. Short term reaction kayak kalian bisa dapat pullback ke sini. Mau mau buy buat scalping. Ini buat scalper ya. Kalau tadi buat day trade, kalau ini buat scalper. Mungkin seperti ini. Yang bisa gua call out. Oke? Kayak gitu. Just cocokin sama tipe kalian trading kayak gimana. Kalian lebih suka yang mana? Yang masuk lebih mana. Cuma dari pandangan gue seperti itu. Not financial advice, terserah kalian sendiri mau trade seperti apa. Cara MM ku begitu aja bro Li. Udah kejawab ya tadi ya. Kalau di account open for public itu aku maksimal risk itu 5.000. Bro kalau trade 10K risk per trade-nya berapa? 1% cukup. Bahas BTC kok, kenapa? BTC kenapa? Oh, still running kita punya calls. Nice. Udah 1 banding berapa? R. Let me see. Ini aku ada call kemarin. Buat yang mau ikut callnya silahkan daftar OKX atau Bitkit atau apapun. Udah 1 banding 1,5 lebih sih. Nice. BTC buat trade short term gue masih ngelakuin. Tapi kalau lu tanya gue buat akumulasi selama time frame lu bukan 5 sampai 10 tahun jangan gitu. Bang, tolong jelasin CPI itu apa? CPI itu data inflasi US. Kenapa bisa bullish buat BTC dan kripto atau sebagainya? Kan dari data inflasi itu kita bisa ngelihat kira-kira central banks tuh mau ngapain, Fed itu mau ngapain. Kalau data inflasinya masih tinggi, mereka akan susah buat rate cuts. Kalau data inflasinya terlalu rendah, mereka akan su- eh, kalau data inflasinya merendah terus, kemungkinan besar mereka akan rate cuts. Kalau rate cuts itu ngaruhnya akan kemana? Ngaruhnya akan ke currency itu sendiri. Currency-nya akan lebih hawkish atau lebih dovish bahasa kayak gitu. Dengan case yang sekarang, gue melihatnya dia lebih tinggi, tapi dia tidak melebihi forecast gitu. Jadi impactnya yang kita lihat ya lumayan kecil lah bahasa kayak gitu. Kenapa gue bilang kecil? Ini dari kemarin aja kita movement jauh lebih besar dibanding CPI movement ini. Itu satu. Terus setelah memahami CPI itu apa dan kenapa skenario seperti itu, nah dari sana kamu bisa nyambungin lagi abis the Feds kira-kira keputusannya kayak apa, itu yang akan dipricingin sama market. Itu kenapa market bisa bullish atau bearish. Kejawab gak Axel? Funded yang trusted menurutmu? Funded yang trusted menurutku 5 stars. Dulu aku paling banyak payoutnya di 5 stars. Tapi aku pernah payout juga di Funded Next. Anjay gue baru Anjay gue baru paham bang. Kejawab, thanks bang. Aman. Simple aja guys. Jelasin gitu nggak ribet kok. Kalau kalian paham mah. Funding Pips. Ini 3 yang pernah payout. Gua pernah di reject KYC di ACG. Tapi temen gua eh gua pernah di apa ACG KYC gue ditolak tapi temen gue ada yang payout juga. Jadi ya hoki-hokian juga sih at the end of the day. Oke, link yang ada di Discord bro, betul. Yang di kode referral. Silahkan daftar kalau mau daftar. Kemungkinan besar gue trade crypto juga akan trade di BingX, trade forex dan crypto buat pair-pair yang nggak ada di OKX akan gue trade di BingX. Jadi buat kalian yang di sini mau daftar di BingX ya silahkan tuh BingX. Ini gue cariin. Ini OKX.
Buat yang suka pakai MetaTrader, bisa pakai Prime XBT. Itu gue masih pakai juga, jadi gue akan pakai tiga itu mainly. Oke. Apa sih ACG? ACG itu Alpha Alpha Capital Group, itu funding account gitu. AC AC ACG di reject you bro pas payout, bukan pas payoutnya, pas KYC-nya. Waktu lagi ituan data dibilangnya gua ada third party involvement or stuff which is gak ada, dan gue di reject gitu. Dan gua nggak bisa minta wawancara, minta bukti apa apa, nggak bisa, dibilang di reject, ya udah di reject aja gitu. Nanti ya udah dari sana gue stop funding. Kurang lebih kayak gitu. Seru nih, banyak pertanyaan. Nice guys, keep it up. Itu tiga tiga app yang akan gue pakai buat trading ya. Bing X itu gue akan pakai buat forex dan crypto. OKX buat crypto yang ada di OKX gue pakai. eh Kalau Prime XBT gue pakai buat forex. Udah sering payout di platform lain? Nggak juga lah. Gue payout tuh cuma di Fiverr, FP sama FN. Bang, cara bacanya gimana? Korelasi merubah ke risk on asset gimana? Cara bacanya kayak tadi CPI nih. CPI kan data inflasi. Hubungannya apa? Forecastnya apa sama market sentiment? Fokusnya market kemana? Oh, fokusnya market ke Fed decisionnya mau ngapain? Setelah Fed decisionnya mau ngapain, dari sana lu bisa hubungin. Oh, kalau Fednya kemungkinan besar akan nahan suku bunga, berarti buat aset kira-kira gimana ya? Kalau Fednya akan potong suku bunga, buat aset kira-kira gimana ya? Kan kurang lebih kayak gitu. Nah, itu yang diperhatiin gitu. Nih. Gua nggak comfortable scalping at this point. Jadi gue pribadi nggak akan trade. Ini gue kirim fotonya, ada tiga CPI. Ya, CPI itu ada core CPI, ada CPI month over month, ada CPI year over year. Yang biasa gue perhatiin year over year-nya. Dan core CPI sama CPI-nya biasa tuh bedanya exclude food sama energy. Dah. CPI core itu yang exclude food sama energy. That's a thing yang bisa lu pelajari di ChatGPT, to be honest. Tapi kurang lebih cara bacanya kayak gitu. Tuh kan urut lagi sama garis-garisnya kok nggak gitu, Cok. This is the first area kita mau nge-buy tadi buat scalp. Jadi kalau emang ada rejection double bottom, silakan entry kalau kalian pede gitu. I don't really want to scalp or trade. Jadi gue jawab-jawabin pertanyaan kalian aja. Oke, gue jawab-jawabin pertanyaan kalian aja. I don't really want to trade anymore. I don't really feel to trade. News inflasi selain CPI apa aja kok yang ngaruh ke dovish atau hawkish? Semua data sebenarnya mempengaruhi bro. Karena kan mereka kan ujung-ujungnya harus ngeliat juga manufacturingnya gimana, servicesnya gimana, labor marketnya gimana. Tapi kalau news yang khusus buat inflasi doang, itu PCE sama CPI gitu. Oh, berarti kan data CPI actual bulan September itu turun, naik dong bro. Dari 2,9 ke 3% kan? Nih, dari 2,9 ke 3% berarti naik dong year over year-nya buat September. Kalau inflasinya naik, chance buat turunin suku bunganya yang menurun dong, bukan meningkat. Fed perlu naikin suku bunga. Here you go, double bottomnya, it's valid. Buat scalping, ini 1 banding 2 sih. Kalau range yang nggak ada ya hati-hati guys. Tapi kalau range ada dan kalian berani silahkan. Kalau kalian entry di sini sih all good aja guys. Ya, ya cocokin sama cara kalian entry lah ya. I don't really trade, jadi gua nggak mau call out apa-apa. Thank you kok, aman. But it's a good rejection buat pertama-pertamanya, double bottomnya lumayan valid. Kalau kalian menurut kalian RR-nya lumayan worth it, silahkan di entry. Kalau menurut kalian RR-nya nggak masuk, kalau di gue sih segini nggak masuk ya. Jadi kalau gue pribadi gue nggak akan entry. Trading at the end of the day itu spekulatif, pasti spekulatif, pasti
semuanya nggak ada yang namanya pasti. Lu ujung-ujungnya risknya lu berani take apa enggak gitu. At this point gua enggak. Selesai. Tapi as long as price bisa stay above this kotak atau this key level, I still think masih bisa gerak bullish gitu aja. Mungkin seperti ini, mungkin dia langsung reject. Gua nggak tahu, gua bukan dukun, tapi that's just a scenario yang ada di otak gua. And this is how gua approach ke market dan how gua approach ke trading gua. Itu kurang lebih. It's kind of simple, tapi itu simple karena ada repetisi sih. Mungkin kalau buat yang baru pusing, cuma I hope you guys bisa ngikutin. Kalau bingung tanya aja. Gini Axel, sedikit buat menjelaskan soal inflasi. Gini, kalau inflasi tinggi, Feds itu perlu yang namanya naikin suku bunga. Case-nya kapan? Case-nya itu waktu COVID. Inflasi tinggi banget karena mereka kan habis bikin rate 0%. Akhirnya mereka naikin secara agresif buat ngontrol inflasi. Kalau inflasi rendah, kebalikannya. Feds itu bisa turunin suku bunga. Fungsinya apa? Buat nge-push peminjaman, buat nge-push perputaran uang gitu. Dah, simple gitu aja. Kejawab gak, Axel? Oke, jawab Bang. Oke, aman. Izin gabung Bang Han. Silakan, Bro. Lagi ngopi di luar, aman. Enak banget ngopi. Hubungan inflasi dengan gold. Gold itu aset. Inflasinya hubungannya kan sama USD. Tapi gold juga orang kan suka pakai supaya buat lawan inflasi. Jadi ya gold is an asset. It's a safe haven asset. And gold will always be bullish. WMT pernah pakai nggak kok apa tuh WMT? Info Core CPI baru join. Core CPI itu cuma CPI yang exclude energy sama food gitu. Ya sama aja. Ya bukan sama aja maksudnya ya itu data juga gitu. Lu lebih suka ditanya outlook atau data-data makro gini bang? Sama aja. Data-data outlook gua kan juga based on makro. It doesn't really bother me. Maksudnya tanya-tanya aja. Kalau gua nggak bisa jawab, kita harus cari tahu. Kita cari tahu bareng. Ada AI zaman sekarang. Santai aja bro. No, exclude food dan energy. Ini namanya core CPI. Gua suka kalau banyak pertanyaan dan banyak yang mau belajar gitu. Kalau CPI adalah pengaruh inflasi, CPI itu data inflasi. Terus yang di jam 8.45 nanti apa? Jam 8.45 itu nanti PMI itu data manufacturing sama data services di bulan tersebut. Gitu. Indikator menandakan bisnisnya gimana. Kalau yang ini tentang service, bisnis bagian service. Kalau yang ini bagian manufacturingnya gimana gitu. Ini penjelasannya ada semua sih di sini guys. Kalau silakan dibaca. Ngarahnya kemana? Ya ini lebih ke nunjukin labor market datanya kurang lebih kayak gimana gitu. Ekonominya lagi sehat apa enggak? Kalau di atas 50 biasanya is looking good for a country gitu. Artinya ekonomi tersebut lagi berkembang. Kalau di bawah 50 biasa is not looking good. Kayak gitu aja. Teknikal doang di forex kurang ya kok. Gue nggak berani bilang kurang. Gue punya temen yang teknikal doang juga profitable. Tapi eh gua pribadi lebih suka punya conviction tambahan, which is gue pakai fundamental. It works for me. It works buat orang-orang di komunitas gue. Nah, kan ada batas-batas angkanya tuh, tapi gue belum ngerti area batas untuk new CPI, PMI, dan sebagainya. Pelan-pelan bro ikutinnya. Cari tahu aja, baca-baca. Karena itu sesuatu yang kamu akan lebih paham kalau kamu baca-baca dan kamu coba lihat efeknya ke chart kurang lebih kayak gimana ya. Gitu. Gue ngomong begini bisa jelasin nggak bisa, cuma more than likely besok lo akan lupa. Kayak gitu. Tapi enggak lah, nggak aku. Gue pribadi, teknikal yang gue pakai tuh very simple guys, cuma SNR doang. Gue cuma lihat candlestick gitu-gitu doang. Anyway, buat kalian yang mau claim Rolls XBT,
Let me know. Buat kalian yang mau claim roles futures trader, tinggal daftar OKX dan BingX, let me know juga. I'll give it. Gratis kok. Itu kadang gue kasih calls. Seniat gue aja tapi. Kalau lagi nggak niat ya nggak ada call. Tapi lagi rame ya. Lagi banyak yang masuk ke Discord. Puji Tuhan. Welcome ya semuanya. Semoga bisa membantu belajar. Feel free buat tanya-tanya. Apakah kita carry test lower lagi atau kita akan langsung turun? We'll see, we'll see. Gue pribadi no. Tadi RR nggak masuk di gue makanya gue nggak trade. Ada pertanyaan lagi guys? Boleh banget. Kita bahas-bahas pertanyaan aja. Kalau aku, kalau ada yang mau tahu, aku dulu emang gulung capital dari funding. Habis dari funding aku gulung capital, and then baru setelah itu aku punya capital lebih dan aku tuh lumayan ketolong di crypto. Maksudnya di crypto tuh equity aku lumayan berkali-kali lipat lah. Dan dari sana aku mulai trading pakai account personal. Sampai sekarang bisa open account personal yang 90.000 salah satunya itu kan account personal. Habis itu aku bisa open juga account-account yang aku nggak disclose ke publik tapi I have another account juga. Porto kriptoku juga mostly sekarang udah cash jadi aku lagi pretty happy di cash tuh. Anyway gue ke toilet bentar. Tulis aja pertanyaannya nanti nanti setelah gue di toilet gue baca-bacain. I'm back. Cepet ya. Tataratara, tan, tan, taran, taran. Kalian gimana guys? How long have you guys been trading? Udah berapa lama? Ini pretty nice rejection lagi, by the way. Udah lama di forex. PMI pengaruhnya apa sama risk on asset, Bang? Enggak, bro. Lu harus sadar gini. PMI itu menandakan data ekonomi US. Jadi ngaruhnya kemana? Ngaruh itu ke US. Gitu. At the end of the day ngaruhnya kemana lagi? Yang ngaruhnya ke keputusan keputusan sentral bank. Kalau ekonominya terus menerus, let's say nggak berkembang, mau nggak mau central bank harus cut rates gitu kan. Makanya ada juga namanya stagflasi lah sebagainya gitu. Jadi kayak ngaruhnya tuh bukan bukan serta-merta PMI ngaruh ke risk on asset atau ke risk of asset nggak kayak gitu. Tapi PMI itu akan mempengaruhi ekonomi US, itu kan data ekonomi US dan dari sana kita bisa ngelihat sentimen market lagi fokusnya kemana, fokusnya ke labor market data. Itu bisa akan misalkan impact labor market data bisa lebih kelihatan di chart atau sebaliknya gitu. Kompleks juga ya Bang. Enggak juga sebenarnya, tapi harus didalamin satu-satu aja gitu. Baca satu-satu aja bro dari awal. Jangan langsung skip pengen ke tradingnya tapi knowledge-nya dulu dicari. Lu pernah trade on news gak bang? Lumayan. Pernah-pernah aja sih. Ya kalau kayak begini misalkan gua dulu masih scalping di 4077 mungkin gua udah balik. But I don't really scalp anymore. Gua minggu ini udah trade lumayan.
Gue lebih sering hold hold sekarang gue lebih sering hold trades. Maksudnya kayak gue misalkan ada intraday position dan mau data kalau datanya sejalan sama pandangan gue dan posisi trading gue hold gitu. Gue trade saham Indo juga nggak bang? Nggak ada saham Indo mah. Gue nggak ada kalau saham Indo. Terakhir yang gue beli cuma Pani. Gue beli di angka 4 ribuan atau 5 ribu di belasan ribu gue take. Nggak kuat naik gold kayaknya bro. Apa masih nunggu jam 8.45 ya bro? Maybe. Mungkin aja. Sangat mungkin. I don't really expect huge move juga kan dari tadi kan gue udah ngomong kan dengan data yang seperti ini. Jadi kalau kalau volumenya nothing crazy, it's normal karena datanya pun nggak crazy keluarnya gitu. Nggak beda jauh kayak gitu. Kemungkinan besar gue akan taruh sell next week. Biasa volume gede kalau apa kok kalau data mau keluar biasa volume gede kalau misalkan data CPI ya let's say amit-amit keluar 3,5% gitu. Nah itu bisa gede tuh daerah volumenya kayak gitu. Dari data apa biasanya? Bukan dari data apa, tapi kalau datanya nggak sesuai forecast, biasa efeknya akan lebih besar dibanding kalau data sesuai forecast at this point kan datanya lebih kecil daripada forecast, makanya impactnya pun nggak terlalu signifikan, kayak gitu aja. Dari yang gue perhatikan sih seperti itu. Gue next week baru mau cari position for sell, I guess. But buat sekarang udah Jumat, I don't really hold position through weekend. Paling nanti gue cari buat scalping di itu di futures. We'll see lah. Daryl kejawab kan? Axel kejawab kan? Harusnya kejawab lah ya. Aman kok, siap. Kalau gue ngomong terlalu cepat kasih tahu ya guys, nanti kita ulang lagi. Gepeng ada trade tuh Gepeng. Udah hampir TP tuh Peng. Hampir banget tuh Peng. Besok jam berapa tutupnya market? Biasa biasa subuh nggak sih? Subuh jam 3 ya? Kalau gue nggak salah inget. I don't really gue nggak pernah waiting buat tutup market tapi biasanya bisa gitu. My life sekarang tuh pretty simple guys. Maksudnya kayak when I don't really trade ya gue pergi gitu. Anak-anak tau lah yang biasa nge-live ngobrol-ngobrol. CPI lower dari forecast, nggak expect huge move hari ini. Tapi ini fits to rate cut bets at now kelihatannya masih bullish short term. And then baru kita bisa positioning buat sell long term next week I guess. We'll see lah, we'll see how price develop jam 8.45 gitu. Anyway, gue nggak akan live selama itu ya. Gua mau istirahat juga. Ini gue live karena CPI dan gue lagi di rumah aja kebetulan. Kalau gue lagi pergi biasanya Jumat biasa gue gereja. Hans ada patokan RR untuk rewardnya 1/3, 1/2, 1/2 minimal banget lah. Li. Jangan di bawah itu. If you trading gak 1/2 menurut gue risk to rewardnya gak make sense buat lu trade gitu aja. Jadi 1/2. We may consolidate for a bit baru lihat bullish maybe banget. Mungkin mau itu. Kayak contoh 1/2 gimana? Misalkan tadi entry di sini. SL gue di sini. Misalkan ya ini misalkan. Oh berarti nyampe sini RR masuk ke masuk. SL gue 40 pips, TP gue 120 1/3. Oke lah gitu. Berarti it's just something yang bisa gue uh, take. Jika shutdown berakhir, what's next? Nothing. Shutdown aja nggak ada efeknya signifikan ke market.
Dan government shutdown itu udah berulang kali terjadi jadi kayak it's nothing. Itu cuma karena mereka nggak bisa setuju anggaran doang. Cuma ya delaynya yang nggak enak kayak datanya ke delay gitu aja. Tapi apakah impactnya ke market akan signifikan? Nggak juga. Kalau nggak bisa sampai di sana gimana? Depends, depends. How you manage your trade tuh depends gitu. Kalau aku sekarang day trading aku biasa just let it run atau 1 banding 2 aku baru take something kayak at this point kalau gua take di sini kan let's say ini udah 1 banding 2 nih. Gua take something ini SLBE mungkin or just let things run kalau kena SL ya kena SL. It's okay juga. Ya, tertunda lah kayak CPI kan ketunda. FOMC ketunda. Bro, setupnya nggak kelihatan di Zoom. Boleh di-share di Discord, bro. Ke Prime XBT paling ya. Setup kayak gini. Emang nggak kelihatan di Zoom. Setupnya kan tadi kan kurang lebih retest 4077. Kalau ada rejection baru di buy. Bang, OKX gua nih udah lama KYC susah banget nyari orang. Maksudnya nyari orang? Winner OKX kita announce-nya Senin aja ya. Gue males nyari sekarang. Kemarin juga ada satu yang belum ambil itunya. Angus lagi nanti. Senin aja baru gue announce. Kan pakai Reflu buat dapet roll ya, tapi lu udah KYC, maksudnya pakai nama lain. Nah, gue udah punya akun. Oh, ya kalau nggak bikin bikin Bing X atau bikin Prime XBT nanti juga dapet rolls masing-masing. Ayo join OKX campaign biar seru rollsnya. Oh, Prime XBT udah dapet rolls belum? Udah deposit belum? Kalau udah deposit harusnya dapet roll. Mau setup yang ini ku share di Prime XBT deh nih. Setup yang terakhir ya, kurang lebih kayak gini. Ya, potential trade gitu kan. Ini sini. Potential gold trades. Nah, kita send juga lah ke futures trader. Since ada yang udah pakai Bing X, sekarang gue share juga. Dah, dah. Man, it's just something yang udah kita call out di live semuanya sih. Maksudnya call out di live ya, ya kalian tahu kan tadi dari tadi kita awal waktu harga masih sini kita udah planning buat retest ke sini, buat continue moving bullish. That's what happened. Konsolidasi for a bit, nggak pernah break lower terlalu lama langsung dikoreksi. Buat yang take this trade, congrats gitu aja. Nih, contohnya siapa Li? Kalau udah running kayak gini kan, basically kan dia udah running 1 banding 2, right? Ya udah just take it, kayak gitu aja. Minimal 1 banding 2 lah kalau mau trade. It's a pretty clean move. Move ini bisa di extend kalau dia bisa break above, retest lagi, bisa di extend lagi. Oke? Maksudnya kalau kalian belum dapat entry, another potential entry kurang lebih seperti ini. Kalau bisa break above, kurang lebih seperti ini. Ini buat yang di live aja ya. Nah, kayak gini. Yang ini kan udah ini done, ya kan? Tinggal lihat yang ini bisa dapat apa enggak. Gitu aja. At the end of the day, trading is a probability game. Misalnya aku greedy, mau hold call, aim for 120 and so on. SLBE nggak apa-apa ya kok, SLP juga oke. Nggak apa-apa kalau udah 1 banding 2 ya. Kalau mau 1 banding 2 dan lu udah SLBE, more than likely posisi lu biasanya over risk, makanya lu takut. Gitu kok Steven. Noted kok, aman. Seru nih banyak yang chat hari ini. Makasih ya guys. Jadi saya nggak sia-sia live hari Jumat. Hehe. At this point, karena target kita area sini, you should already take your position ya. Waktu di area sini, you should already take your position. Karena scalping kita 1 banding 2, entry kita di sini, SL kita di sini. Ini sampai 1 banding 2, ya take it lah. Udah cukup. Nah, that's scalping, kayak gitu doang.
Kenapa gua nggak scalp? Capek. Males. Nanti ada yang bilang, kalau emang lu bisa trading, kenapa lu nggak trading, bro? Ya nggak apa-apa, gua nggak mau. Gue minggu ini udah cukup banyak posisi dari Selasa dan Selasa sih gue paling gede dapat hari Selasa kemarin. Gitu. Any question guys? Ya trading kayak gitu kurang lebih cara gue scalping ya kurang lebih kayak gitu. Cara scalping data pun begitu. Ngelihat datanya impactnya seperti apa, potential movementnya seperti apa. Gue melihat ada potensi dia retest atas sampai ke 155 baru kita bearish. Jadi of course kita bisa ngambil scalp buy di sini. Kalau ini break above kita bisa ngambil scalp buy lagi. Potensial scalp buy above gitu kan misalkan. Kurang lebih kayak gini. Sama konsepnya. Targetnya sama. 1/3 gitu. Eh, mana? Nah, itu aja guys trading. Hmm. Kau coba analisa XAUSD ya, H4 candle, oke. Candle bear-nya kuat banget kayaknya. Oh ya, apa ininya kuat? Terus ini kuat gak bullishnya? Ini kuat gak bullishnya? Kenapa dia bisa koreksi? Sama lah. Terus kalau misalkan candle 4 hour ini akhirnya break ke 155, kamu akan bilang ini kuat lagi nggak bearishnya? Rudy. Oke, itu satu pertanyaanku. Nomor dua, kenapa kita cari buy? Alasannya kan tadi udah dijelaskan dari data yang keluar CPI, ya kan? CPI datanya keluarnya nggak above 3,1 nih. Dengan market grid yang sekarang lagi fokusnya ke rate cut bets atau mereka betting kalau Fed akan rate cuts, itu yang lagi mereka ibaratnya mereka pers sampai habis nih. Gue mau pers sampai habis potential bullish di gold dan di aset termasuk di US 30 misalkan. Makanya ini bullish movement bisa terjadi nih. Efek dari padahal CPI-nya naik gitu kan. Karena adanya greedy market tersebut, market pengen squeeze apa yang bisa mereka squeeze. Itu makanya aku tadi pasang game plan. We may retest ini buat bullish, we may continue bullish, at least nge-retest ini baru kita coba cari sell area sini atau di 4.200 kita cari sell. Gitu loh. Reasonnya jelas karena data CPI yang seperti apa dan market sentiment kemana fokusnya. Kalau kamu ikut planku buy, basically dari tadi gua call buy di sini, lu tinggal entry, now you're done. Gitu kan? Simpelnya kayak gitu. Bener Yuko, haha kudu gabung elit biar private. It's just a concept dan it's just a concept yang aku berusaha pelajari dan so far it's just working very well. Dan untungnya anak-anak juga di dalam bisa ngikutin. And untungnya ya kayak kayak gini di live juga I profit to you guys over and over again gitu kan. It's just something yang ya it works gitu aja. Oh, udah selesai. Scalpingnya gitu doang guys. Selesai 1/2 udah kelar out keluar. Nah, and sometimes kalau gue lagi nggak trading ya gue bisa call trade di Premex BT sama futures area which is kalian bisa ikutin kalau kalian pakai link under gua. Simple aja. Gila but as predicted mantap. Maksudnya gua punya konsep seperti ini. Gue cari entry seperti ini kan reasoning gue kan based on fundamentals and based on market sentiment and based on experience gue gitu. Kenapa kok bisa cukup cepat bikin planning kayak oke kita kita coba nunggu continuation buy or retest buy. At this point gue nggak langsung nyuruh lu orang buy karena gue tahu oh dia potential bisa retest ke bawah gitu. At this point kita dapat entry lumayan bawah.
Buat yang miss out tadi gue call trades lagi. Kalau dia bisa close above dan lumayan bullish candlenya, we can see another leg up, which is happening juga gitu. Ini semua kan konsep yang terjadi, alasan reasoningnya kan udah gue jelasin tadi, karena CPI data seperti apa, karena market sentiment seperti apa, market yang ternyata kayak ibaratnya market gini loh. Iya, data inflasinya naik, tapi kan nggak naik separah itu kan. Gue masih bisa dong squeeze out buy-nya, bahasanya kayak gitu, serakahnya mereka kayak gitu. Itu kenapa gue prediksi akan terjadi movement bullish kayak gini gitu. Kalau lu bisa lihat ya kemungkinan besar di BTC pun ya movementnya bullish juga, which is also also a thing yang kita lihat di sini kan. Kurang lebih kayak gitu. Bisa bisa dipahami penjelasan gua, alasan-alasan gua entry, kenapa gua nyari buy. Harusnya kalian bisa paham lah ya dengan penjelasan seperti itu. Anggap gua bukan sorcery atau gua bukan wizards yang bisa nebak arah market kemana gitu. This is just something yang gua build based on my experience, based on my knowledge gitu. And I can share it with you guys ya karena ini ada datanya dan ini sesuatu yang gue cari bertahun-tahun gitu kan. And it's just something yang puji Tuhan bisa gue prove live gitu ya sudah. And we did this every single day. Maksudnya kayak kalau di saat kita lagi live dan nggak ada opportunity buat trade, more than likely anak-anak di dalam sini juga tahu kayak we don't really trade gitu. Tapi kurang lebih kalau ada potential gue bisa call out seperti ini ya gue akan call out gitu. Nanti recordingnya akan gue share juga kok buat yang mau denger lagi. But kurang lebih konsepnya kayak gitu guys. Trading ya kayak gini. Trading it's not supposed to be boring tapi gak supposed to be emotional juga gitu. Gue ngeliat banyak yang komen kayak bilang kok dia santai banget menang sekian kayak ya it's just day by day dilakuin. Justru orang-orang yang di TikTok yang terlalu emotional itu yang menurut gue aneh kayak lu trading beneran apa enggak? Kenapa gue nggak pernah worry sama orang-orang di luar sana ya? Karena because I know my concepts working. And I can prove it that gue bisa prove that it works jadi ya udah I don't really care much I have money nggak ngaruh gitu eh, mereka punya statement gitu. Ada pertanyaan lagi kita paling sampai setengah sembilan ya guys habis itu mau istirahat. Aduh. But it's a really nice session lah it's a really nice session. Saya senang saya bisa call out kalau yang dapat rate-nya boleh tolong testi ya tolong boleh akan sangat diapresiasi testinya. Kita punya two buy position yang running lumayan oke. Pullback buys sama continuation buys. Both running pretty well I guess. Ya kan? 200-an pips sama 360-an pips. Ya, kita recap dulu. Kan pertanyaan basic nih. Boleh. Kalau dari TradingView atau Prime XBT gini bisa ketahuan pipsnya berapa dengan pakai mistarnya dia. Pakai apa? Ya, gimana bisa ketahuan nggak ngukur pipsnya berapa? Atau Eh, tahu dari mana nih berapa pips? kan kok tinggal ngeliat nih, kayak ini 229 berarti 230 pips. Oh iya, berarti dari sininya ya. Dari Ya, Prime XBT dari TradingView lah ya. ya dari trading view aja sama aja kok. Oke, oke. Ya, aman. Hans yang posisi kedua tuh SL di mana? Kalau ngambil pullback, kalau ngambil continuation move kayak gini, SL gue pasti di bawah sini udah. Impulsive entry kan. Beli.
Dia bawa support M1 ya, iya. 1 minute candle emang banyak noise-nya guys. 1 minute candle emang banyak noise ya. Tapi when you understand how market move, ya kita bisa utilize ini gitu. Kalau 5 minute candle, of course lu nggak akan dapat entry di bawah sini. Tapi kan kita utilize 1 minute candle kita bisa dapat entry lumayan early. Kalau lu minta 5 minute candle lu mungkin nggak entry di sini. Tapi dengan 1 minute candle kita bisa entry juga di sebelah sini gitu. Jadi at the end of the day tergantung perspektif dan tergantung bagaimana kalian trading gitu. Ada orang yang nggak bisa scalping 1 minute yang nggak salah juga. Ada orang yang bisa scalping 1 minute ya good gitu. At the end of the day belajar intinya. Pasti bisa trading kok. Tinggal belajar aja. How much lu mau gitu, how much lu mau belajar. Karena manusia tuh kalau mau bisa-bisa kok. Serius saja. Ini something yang ini something yang limitless. Jadi ya work towards it. Banyak insight sih jujur hari ini. Terima kasih Deno. Nggak sia-sia ya saya live ya hari ini ya. Biasanya semakin banyak pertanyaan, insightnya akan lebih banyak. Bagus asal di body atau weak depends. Asal di struktur paling bagus. Maksudnya struktur kayak gimana? Contoh, kita nunggu pullback ini contoh atau simpel aja ya. Kita nunggu pullback di sini. Asal di struktur gimana? Let's say gue entry sini. Struktur ini ke break kalau price break sini. Jadi asal gue di sini. Asal di struktur. Kayak gitu bahasanya. Simpel saja. Simpel saja. Kalau yang kedua tadi sama. Kalau yang kedua tadi karena impulsive move jadi sedikit lebih berbeda, which is di sini. Ini karena ini adalah support sebelum kita see another leg up kan. Wow, kok bullish ya gitu kan. Maybe a lot of people di luar sana gue tidak mengecilkan siapapun, tapi kalau mereka nggak mengerti CPI data, mereka nggak mengerti market sentiment, mereka akan mempertanyakan kenapa dia bullish gitu kan. Tapi kan gua di sini menjabarkan alasan-alasannya harusnya kalian cukup pretty understand kenapa dia bullish, kenapa bisa nyampe level ini, kenapa level ini kita baru nyari sell, kenapa kenapa gue nyari sellnya for next week mungkin di level ini nggak cuma di sini karena bisa jadi momentumnya continue moving bullish. We'll see. Tapi gue udah decide buat hari ini nggak trade. I stick to my rules. Gue nggak trade. Udah apapun yang terjadi, despite calls gue bagus di sini, calls gue bagus di sini, gue minggu ini udah cukup titik. Gitu. Kalau gua paksa trade hari ini, mungkin gua menang hari ini, tapi gua kalah di disiplin. Kalau gua kalah di disiplin, next time gua bakal kehilangan duit jauh lebih banyak. Gua decide buat hari ini gua dedikasikan buat ngajar, buat Zoom, buat ngejelasin, and then gua nggak trade. Kalau gua paksa trade, otomatis gua nggak akan bisa ngejelasin fluent ini karena gua akan fokus juga ke trade gua gitu kan. Ini kenapa gua bisa jelasin lebih fluent ya karena gua udah decide hari ini gua mau ngejelasin aja, gua nggak mau trade gitu. This is how I trade, this is how I do things, this is how I see things. Ya, I hope kalian bisa dapat sesuatu, dapat insight dari sini. Tata, when ya bisa kayak koyohan. I'm still learning lah bro, kita sama-sama belajar aja. Santai aja Daryl. I'm still learning, kita masih sama-sama growing. Saya masih muda juga. Saya baru 25 tahun guys. Ya gitu. Fokus belajar, fokus growth, fokus progress, hasil ngikutin. Hasil pasti ngikut. It's just a simple things. When you do your best ya hasilnya ngikut gitu. When you said you do your best tapi nggak ngelakuin ya hasilnya ya bohong juga. Nanti recordingnya saya share buat kalian nonton ulang. Apalagi ada beberapa orang bilang insightful tapi ya.
I'll share it. Harusnya ini bisa jadi webinar yang diminta minggu depan malah. Ini aja gue jadi webinar yang diminta minggu depan ya. Nanti gue suruh didengar. Kita masukin ke webinar. Nice. So gue pikir-pikir. Setelah gue pikir-pikir breakdown teknikal kita lumayan in-depth di sini gitu. I guess that's enough. This is how I trade. Ya benar, kita jadi webinar aja. Lumayan. For now, buat yang miss trade-nya, buat yang miss dua-duanya, nggak usah dipaksa, tunggu NYSE. Kalau NYSE ada confirmation buat continue moving sampai 155 silahkan di take. Tapi kalau yang udah dapet trade, saranku cukup istirahat. Gitu. Udah Jumat, istirahat, santai-santai, main game, udah weekend, Senin kita fokus lagi. Keren sekali. Kok tentang psikologi kok, kenapa, Daryl? Even market liar banget, disiplin tetap buat lu nggak FOMO. Well, it takes time sama experience, tapi ya thankfully udah cukup bisa menahan diri. Gue minggu ini udah sangat terberkati dengan downside di sini. Oh, itu kenapa gue lumayan gak greedy gitu. I got a lot di sini. I got a lot more than I need lah. Dan ini juga masih di range yang gue predicted, right? Kayak we may range di sini dan ya it's nothing to be FOMO about kalau di zoom out kayak I got this move. Kenapa gue harus FOMO about this move? Kan bahasa kayak gitu. It's all perspective. Kita buang aja ini. Yes, remove. Yang nggak boleh dibuang tuh ini. Key level ini nggak boleh dibuang, cok. Nangis kok kalau ini dibuang. Kenapa, Gerald? Tentang psikologi kenapa? What do you need? Nggak jadi deh kok kayaknya masalah psikologi kayaknya terjawab kalau disiplin deh kayaknya. More than likely yes. Hampir semua masalah psikologi itu bisa kejawab kalau kau bisa kontrol diri. Dan kontrol diri itu nggak bisa cuma di trading. Maksudnya you have to have a certain of self control di all things in life, termasuk di emosi kalian gitu. Kalau kalian tipe orang yang cuma diklakson orang marah-marah gitu, marah-marah literally marah-marah serius marah-marah kayak itu ya gimana? Art of Letting Go ya. Banyak buku soal itu juga. I like reading that kind of books by the way. Gue lagi nyesain buku gue nih, belum selesai coy dari kemarin sakit jadi nggak baca buku. Ih, kesel gue. Lagi baca apa kok? Ini lagi nyesain buku. Sekarang yang lagi aku selesain itu The Secret of Dark Psychology, David Miller. Nextnya yang pengen aku baca di Diary of CEO. Gue baru beli kemarin di Periplus. Mahal cok. 4.000 apa 300.000? Cuma ya udahlah. Sudah saya beli. Saya sekarang suka baca buku. Kayaknya besok saya mau spend time baca buku. Beli di mana? Kemarin di Periplus. Kalau yang di Secret of Dark Psychology bisa di Gramet. Kalau yang nggak ada di Gramet biasanya nyari di Periplus. Wait. Di luar trading kok apa lu ada ngelatih kontrol emosi seperti meditasi gitu nggak? Yang bikin gue sedikit lebih sabar tuh Olive. Dia sedikit mengajari saya soal kasih dan kesabaran. Satu buku bisa berapa lama kelarnya aku terutama pas awal-awal. Depends kalau aku lagi banyak free time biasanya satu buku seminggu. Kalau lagi lama biasanya bisa 2 sampai 3 minggu. Kalau lagi free, karena aku nggak, aku kebetulan belum cukup disiplin buat tiap hari baca. Kadang kalau kayak lagi capek aku nggak baca.
Atau kalau lagi pengen ngelakuin hal lain aku nggak baca gitu. Tapi I try as much as setiap minggu ada baca buku. Kalau pacar koko berarti belajar dari pacar. Kalau nggak punya pacar gimana kok? Cari pacar. Ada Olive by the way di sini. Kalau kalian mau tahu Olive yang mana itu maple syrup. Itu Olive. Dia dari tadi nguping. Halo Ci. Oh, baby panggil. Hai. Aku bilang ya beli buku di Peri Plus. Aku bilang di call. Aku bilang I buy books. Terus dia bilang oke. Gue diomelin karena dibilang nggak bilang beli buku di Peri Plus guys. Nggak ada. Ada aku ngomong. Nggak baby kita nggak boleh berantem di sini. Ini umum. Malu. Tetap penting tetap approval loh. Buku ya. Ya salah. Any other question? Sebenarnya soal psikologi ya latihan sih dan kayak kamu nih Daryl kayak kamu kan dari Forexian gitu. Harusnya kita punya reminder yang cukup sih setiap harinya buat uh, buat go through trading gitu. Yang penting open up aja misalnya lagi FOMO tinggal bilang kok gue FOMO gue harus ngapain gitu. Ya jujur-jujuran aja gitu. Sama kayak gue kalau gue make mistake ya jujur-jujuran kayak guys gue FOMO nih gue bantu tahan gitu. Misalkan kayak gitu. Ya bercanda-bercanda tapi tetap ibaratnya bercanda tapi tetap serius lah gitu. And with times pasti grow kok. Gua posisi gua ada posisi limit sell 4155 something with SL 4162. Oke, gimana kok? Ya make sense. It's something yang make sense menurut gua. The next area yang gua akan tunggu kalau itu ke break maybe sekitar 4200. Tadi udah FOMO mau masuk lagi pas setupnya di cancel ya. Tapi at the end of the day lu nggak trade kan? Karena misalkan kita lagi di Zoom lu ingat nggak boleh FOMO gitu. Ya that's good. Ya, itu berarti you win gitu. Makin speak up, ntar ditampar realita, fakta sebagai wake up call ya. That's what people need. Sometimes tuh people tuh bukan nggak ngerti, tapi mereka tuh perlu di reminder aja gitu. Same lah, gue juga kadang tuh bukan nggak ngerti. Kayak gue tahu nih harusnya gue baca buku, tapi gue malas-malasan di kasur gitu. Ya sama, cuma perlu di snap back aja buat balik ke fokus, buat balik ke goals, buat balik ke apapun yang kalian mau. Simple aja sih guys. It's just life lah dan lu tuh nggak mungkin di hidup tuh kayak di hidup tuh kalian expect hidup kalian tuh grow gini nih gitu. Enggak. Perjalanan hidup sama kayak harga naik turun naik turun naik turun. And having this kind of time mungkin tough tapi ya nggak apa-apa gitu. It's just part of life. Hidup tuh nggak mungkin langsung garis lurus gitu sukses gitu. Enggak. Hidup tuh kayak gini naik turun naik turun. Kadang ada lower low, kadang naik lagi gitu. As long as ditarik trennya naik ya berarti your life is getting better dong. Udah gitu aja. Kalau lu expect hidup lo kayak gini nggak akan pernah ada hidup yang kayak gini. Itu mimpi gitu. Di mimpi ada, di film ada. Hidup tuh kayak gini, banyak low-nya. Kalau lagi low ya jangan give up. Hold on to everything yang you butuh hold on gitu tuh. To your family, to your God, to your girlfriend, to your boyfriend, up to you lah. Tapi just hold on and do your best aja. At the end of the day, it's all going to be worth it juga gitu loh. Jadi ceramah. Tapi ya maksudnya ya things like that lah. Jadi di saat kalian lagi low ya nggak apa-apa, semua orang pernah ngerasain low-nya. Itu tempatnya kalian cari ke community yang bisa bantu kalian balik on track, cari ke pasangan yang bisa bantu kalian balik on track, cari ke Tuhan kalian yang bisa bantu kalian balik on track gitu. Ya anything you need. Tapi kurang lebih di saat kalian lagi low ya nggak usah stres sendiri. Semua orang ngerasain low-nya, semua orang ada low-nya gitu aja. Baru sadar, iya kah? Ya, it's just something yang menurut gua banyak orang forget gitu. Banyak orang mikir lu robot, lu harus sempurna. Nggak juga bro, bikin salah aja. Yang penting belajar. What's your goals?
dosis obat gigi. My goal sekarang sebenarnya gue pengen pindah dari Indo. Kalau sekarang ya, gue pengen pindah dari Indo. Gue pengen bangun kehidupan di luar negeri. Kenapa? Karena gue nggak merasa negara ini bisa ditolong. Itu satu. Kedua, kalau secara financially I don't have any goals anymore. Hampir semuanya sudah terpenuhi. uh, I think I just want a beautiful life sama keluarga aja. Punya anak, punya istri, ya, punya punya istri, punya anak, and then grow. Udah ya main Tarif. Anaknya, anaknya Trump kok salah satu outlier yang maybe nggak ada hair lo pasti ada lah. Maksudnya hidup kan nggak cuma soal cari uang ya, kok Steven. At the end of the day, kalau gua harus tuker semua uang gua terus keluarga gua hancur, gua juga nggak mau. Apa? Kayak maksudnya kayak gue dikasih uang sebanyak Elon Musk tapi keluarga gua hancur ya gue juga nggak mau gitu. At the end of the day kan, at the end of the day menurut gua all I need is balance in between gitu. Ya udah. Jadi kayak money is just a tools buat gua ngejalanin hidup, buat anak-anak gua ngejalanin hidup, buat istri gua ngejalanin hidup gitu. Buat Olive bisa hidup enak, anak-anak gua bisa hidup enak, emak bapak gua bisa hidup enak gitu. Tapi kalau disuruh tukar itu semua buat uang, gua juga nggak mau gitu. Kalau koko lihat dari sisi anaknya Trump, mungkin ya secara uang dia nggak, dia happy happy aja gitu. Tapi hal lain gitu. Life is not all about money kan. Ya money is some part of it lah, tapi it's not all about it. Kalau masih nganggap money is everything gimana ya kok? Iya nggak apa-apa itu proses hidup bro. Itu mah proses hidup lama-lama juga kamu sadar oh there's a lot of more important things dibanding duit gitu. Di saat lu misalkan punya orang tua amit-amit orang tua lu sakit, emang lu nggak mau keluar duit buat nyembuhin orang tua lu? At the end of the day pasti lu keluarin juga kan? Sama lah. Ya at certain point buat anak remaja pasti ke duit skalanya gitu. Nanti at one point lu berasa kayak there's a lot of things yang lebih penting daripada uangnya, keluarga gue lebih penting, kedamaian gue lebih penting. There's a lot of things. Gue kayak orang tua deh kalau ngomong gini anjing. Sorry sorry. Kasar dikit. Izin kok mau keluar mau makan dulu. Thank you kok. Aman Daryl. It's good to have you ya. Lanjut konsisten belajarnya. Let me know kalau ada kesulitan nanti kita discuss lagi. Thank you ya. Any other question guys? Any other things you want to discuss? If price bisa break ini kita bisa ngeliat harga ke 136. Gue suka denger ceramah khotbah kayak gini kok gak apa-apa lanjutkan aja. Ya, tapi gue berasa tua kalau kalau ceramah khotbah ya bahasanya ya. Buset dah. Berat banget tuh. Gue sebenarnya nggak ada niatan buat ceramah, maksudnya kayak it's just something yang keluar secara naturally. Oke guys, any other question? Kalau nggak ada saya mau izin off. Kalau itu nanti recordingnya saya share. Kalau emang kalian butuh nanti saya akan share buat umum juga. Ini akan jadi webinar buat insight juga karena tadi kita ada bahas teknikal gitu. Oh sorry. Apakah di forex untuk long term perlu expert dalam fundamental atau cuma teknikal juga bisa? Menurut gua gini, Li, gua punya pandangan kayak gini. Gua selalu jelasinnya kayak gini. Oke, kita anggap XAU atau forex ini kayak hutan gitu. Lu disuruh masuk ke hutan, lu disuruh berburu gitu. Lu dikasih tiga tools, fundamentals, technical, psychology. Ya kan? Lu dikasih tiga alat. Kalau lu kondisinya mau berburu, lu akan pakai satu alat doang buat berburu atau pakai tiga-tiganya buat berburu.
Kalau gua akan pilih tiga-tiganya buat berburu. Itu kenapa gua dalamin tiga-tiganya. Itu kenapa gua berusaha kuasai tiga-tiganya. Cuma apakah pakai satu satu alat aja bisa? Ya bisa kalau lu expert di sana. Gitu aja. Kalau gua kasih gambaran seperti itu biasanya. Jadi kalau buat long term, bisa nggak gue cuma pakai technical doang? For me, bisa. Tapi lu harus expert banget di hal tersebut. Dan menurut gua lebih suka probability gua kalau gua pakai tiga senjata instead of one. Nah gitu aja. Kejawab gak? Buat BTC setup kemarin, kapan struktur price-nya dianggap reversal? Struktur price-nya dianggap reversal kalau BTC. Kemarin gua ada ngomong kalau order block ini ke break, gua akan cut half gitu. Ya berarti kalau order block ini ke break ya dia mungkin ada possibility going lower gitu aja. Bro, Waffle X no. Tapi jujur gue suka sih. It's been a while since the last time I ran. Jadi kayak gue lumayan suka ranting-ranting kayak gitu. And I hope itu lumayan membantu. Kejawab, Bro Waffle. Misal TP 115.200 tapi karena reversal jadinya trade plan-nya taruh di SL plus ya silakan. It's how you manage. Sebenarnya gini ya, kan I give some calls gitu. Tapi if you want to manage it how you want to manage it ya silakan gitu. I cannot really control sekalian punya trading kan. Gak ada yang salah dari taking profits tuh misalkan kayak udah 1/2 kalian mau take profit ya silakan atau misalkan 1/1,5 kalian udah nggak kuat holdnya ya silakan juga. When I get into a position atau ketika gua masuk gua udah tahu risk gua dan gua udah kalau emang risk gua kena gua udah rela gitu aja. Kalau emang KTP gua kena ya gua rela juga gitu. Kayak tadi pagi hype gua masuk gitu kan. Hype gua masuk pagi-pagi gua ngeliat dia nyampe area sini kena reject gua take ya sudah gitu I'm done kayak gitu. Ternyata dia naik lagi ya udah nggak apa-apa juga gitu. Saya rela. Hmm. Bagus take half sih saya runner atau take semua. Balik lagi sesuaikan sama trading profile kalian dan trading risk kalian. Tapi kalau aku pribadi kadang aku ada sih saya runners. But it all depends on the situation gitu. Kalau kayak kemarin XAU lagi bullish-bullishnya ya of course gue kalau ada posisi sini gue ada sisain something gitu kan. Kayak sekarang gue nge-sell dari area sini kemarin dari 43 50-ish. Ya kan gue nge-sell. Nyampe sini gue udah TP. Tapi gue of course sampai sekarang gue masih sisain something buat running ya udah. Gue nggak bisa kasih kalian set certain rules lah itu kalian harus develop sendiri sesuai sama personality kalian gitu. My position still running dalam bentuk dolar yang amount yang lumayan besar. Apakah gue akan take? Ya kalau gue punya reason secara fundamental atau secara teknikal buat take ya gue akan take. Tapi for now enggak. For now bigger picture-nya gue melihat dengan data CP ada potensial buat retest deeper lagi. Berarti gue akan kemungkinan ya take-nya nanti waktu dia turun lagi. Udah. That's just how I trade. SL plus geser ke take half atau masih dekat open posisi SL plus. Biasa kalau udah take nih, let's say aku ngesel di area sini gitu kan. Ngesel di area sini, di area all time high gitu. Misalnya kayak gini. Udah nyampe sini nih, 1/3 kan. Gue take something, gue BE. Udah sisanya gue biarin. Mau bisa lanjut sampai sini kek, sampai mana kek, gue belum take apa-apa sampai sekarang kebetulan. Gue juga gak tahu kenapa gue belum take apa-apa lagi. Tapi maksud gue, kalau nanti dia turun lagi sampai area sini ya mungkin gue baru take gitu. Ya kayak gitu aja. Tapi kalau gue nggak, gue jarang SL plus. Jadi setelah gue take something, ya gue SLB aja. Ada pertanyaan lagi? Testimoni. Mantap. 0,01 $30 ya, 300 pip ya. Nice banget kok Steven. Nice juga Gepeng. Keren kalian. I'm happy melihat orang prof. Hmm. Iya, Naspat kenyang itu. Sementara cukup. Thank you Han. Struggling lu di market berapa lama kok?
Gue start kurang lebih 2022 lah. Bahasanya 2022. 100 juta pertama gue di 2023 September. Itu 100 juta pertama gue. Habis itu naiknya lumayan eksponensial sampai detik ini. Jadi kurang lebih struggling gue setahunan belajar, I guess. I guess setahunan. Oke guys, I guess that's it from me buat hari ini. I don't think I have anything else buat dibahas kalau nggak ada pertanyaan lagi. And, alright, aman aman nggak ada pertanyaan lagi. Thank you ya buat hari ini. Thank you yang udah menemani nanya-nanya. And congrats buat yang dapat rate ya by the way. Buat yang nggak dapat, it's okay. It's just part of the game. Oke, buat kalian yang mau nanya-nanya soal Prime XBT or stuff ya silahkan tanya soal Bing X, soal OKX, apapun itu. Itu rolls free. Nanti minggu depan baru kita undi lagi pemenang-pemenang OKX-nya. Eh, from me itu aja sih buat hari ini. Oke, kalau kalian mau klaim rollsnya chat gua aja. Be aktif aja di grup guys. Buat yang gratis, buat yang di Forexian, buat yang di Elites. Be aktif di grup. Semakin kalian aktif, semakin gua tahu perkembangan kalian, semakin gua bisa ngajarin, semakin gua bisa bantu. Oke? Gua ngelihat umum tuh sebenarnya banyak orang mau belajar tapi lumayan gak aktif. Nah, kalian kalian semakin aktif ya gua semakin bisa bantu gitu aja. Oke, thank you ya buat hari ini nanti recording gue share. Oke, thank you all.